Nek diberi amanat, berkhianat. Maka kita punya kewajiban, fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkan. Sesungguhnya kewajibanmu mengingatkan, elingno. Sing arep dilantik elingno, janji sampean wingi ngene lho. Nek janji sampean gak sampean tepati berarti sampean munafik. Apa nek munafik? An-Nisa 138. Allah menerangkan, Basiril munafikina bi annalahum adzaban alima. Kabarkan, beritahukan kepada orang-orang munafik itu bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Jadi jurusannya jelas. Apa adab yang pedih yang akan ditimpakan pada orang munafik? Masih di surat 4 ayat 148. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling dasar. Kedudukan wingi dadi menteri, nah saiki malah menteri sing kari iki ada undang-undang yang nek wani ngeterapno hukum mati niku. Menteri sosial itu ada, tinggal wani ndak ngeterapno. Soal iku sungune gede iku. Ngerti sampeyan sungune gede. Menteri sosial sing korup iku lho, sing ngentiti duite wong-wong. Itu ada aturan. Nah, balik lagi, ingat wala Allah. Selagi kita itu ingat wala Allah, fadkuruni akurkum. Ingatlah kamu padaku, niscaya aku pasti akan dibimbing kita, dijauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Baik, waspada terhadap orang kafir, 4126 tadi. Jadi kalau kita dihalang-halangi, nah jangan mau. Anak-anak kita layak ngaji TPA. Ini di Surabaya biasanya mantu nasar, Ustaz. Mantu nasar berangkat ke masjid ngaji. Mereka pasang tulisan PS gratis. Kira-kira arek cilik ngaji apa menggak nang PS ini? Ini cara mereka. Wal gaufihi, buat hiruk pikuk, buat tandingan sehingga orang Islam gak berminat ngaji. Nah ini harus kita waspadai, ya. Makanya saya katakan tadi waspada terhadap orang-orang kafir, karena orang kafir itu gak seneng nih agama Islam berkembang. Dengan dalil tadi itu 932 dan juga 61 ayat 8 tadi, ya. Yuriduna yudhinu rawil akhir tadi itu. Baik, Bapak yang saya hormati, munafik. Sampun jam 12 sampai jam itu niku. Niki pun jam 12, 2 menit. Ditingkas nggih? Ditingkas mawon. Munafik. Saya dalam beberapa pengajian akhir-akhir ini sering mengingatkan, terutama penggede-penggede, baik yang sudah duduk maupun akan dilantik, supaya tidak menjadi orang munafik. Salah satu di antara tanda munafik adalah nek ngomong karena dipercaya, nek janji, nek diberi amanat, berkhianat. Maka kita punya kewajiban, fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkan. Sesungguhnya kewajibanmu mengingatkan, elingno. Sing arep dilantik elingno, janji sampean wingi ngene lho. Nek janji sampean gak sampean tepati berarti sampean munafik. Apa nek munafik? An-Nisa 138. Allah menerangkan, Basiril munafikina bi annalahum adzaban alima. Kabarkan, beritahukan kepada orang-orang munafik itu bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Jadi jurusannya jelas. Apa adab yang pedih yang akan ditimpakan pada orang munafik? Masih di surat 4 ayat 148. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling dasar. Oleh karena itu kita wajib mengingatkan, termasuk pada diri kita sendiri, jangan munafik. Karena memang ada orang itu ngakunya iman tapi sebenarnya tidak iman. Ini loh iman, orang ngaku iman yang harus kita waspadai.
Wa minan nas may yaqul amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum yu'min. Ada orang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir. Tapi Allah mengatakan wa ma hum yu'min. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Delok kopiahe, oh iman niku. Delok klambine takwa, iman. Nek salat nang Istiqlal karo dhewe. Tapi mbuh nek buyar. Maka mudah-mudahan orang-orang itu tidak terkena surat 2 ayat 8 itu wa ma hum bimu'minin. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Imannya cuma pura-pura. Allah tidak bisa ditipu, tidak bisa dibujui, ya. Oleh karena itu kita orang yang beriman, wong Islam ini jangan terpengaruh, jangan kepencut, terpedaya oleh suksesnya orang-orang kafir. Ya. Kenapa? Itu adalah kesenangan yang sesaat. Ya. Orang yang beriman senang dunia sampai akhirat. Orang kafir hanya senang di dunia, di akhirat tidak akan kesenangan. Yang terakhir, musyrik. Musyrik ini ya, bisa mengenai seluruh manusia. Kalau kita tidak menjaga ketauhidan kita, ya, kita bisa terjerumus. Makanya kita harus istiqomah, ya. Harus istiqomah dalam ketauhidan kita. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Kemudian mereka istiqomah. Ini harus kita jaga. Baik itu di surat 41, surat Fusilat ayat 30 maupun di surat Al-Aqaf surat 46 ayat 13 dan 14. Dua-duanya Allah menerangkan innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Jaminannya surga. Jadi kalau kita ini bertauhid, istiqomah dalam ketauhidan, la ilaha illallah, wala tahinu wala tahzanu. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Saya punya Allah. Kalau saya sedih, saya akan lapor pada Allah, sehingga Allah akan mengganti kesedihan menjadi kesenangan. Kalau saya menghadapi lapor pada Allah, maka jangan sekali-kali kita terpedaya menjadi orang yang